Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Makfiro Effendi dari kelas 4B. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang jaringan pengangkut dan morfologi pada akar dikotil dan monokotil. Langsung saja kita masuk pada materi jaringan pengangkut. Jadi pada tumbuh-tumbuhan itu tersusun atas berbagai jaringan yang terdiri dari jaringan sederhana dan jaringan rumit, yang mana pada jaringan sederhana itu meliputi jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Sedangkan pada jaringan rumit itu meliputi pada jaringan penutup, xilem, dan floem. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem dan floem. Xilem berguna untuk mengangkut air dan garam mineral dari unsur hara di dalam tanah. Sedangkan floem itu mengangkut hasil dari fotosintesis. Xilem terdiri dari trakeida dan trakea, sedangkan floem biasanya itu terdapat pada bagian luar xilem, yang mana floem tersusun atas sel, lapisan sel pengiring dan parenkim. Tumbuhan biasanya memindahkan berbagai senyawa dari sitoplasma ke vakuola dengan beberapa proses, yaitu menggunakan proses ekskresi, sekresi, dan reaksesi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pada materi morfologi akar dikotil dan monokotil. Jadi sebelum kita mempelajari morfologinya, kita harus tahu dulu apa sih akar itu, apa sih fungsi akar itu. Jadi akar itu adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah, yang mana jika arah tumbuh akar itu ke pusat bumi itu disebut dengan geotrop, sedangkan akar yang menuju pada sumber air itu disebut dengan hidrotop. Fungsi-fungsi akar apa sih? Jadi fungsi akar itu yang pertama menyongkong dan memperkokoh tumbuhan tersebut. Yang kedua, menyerap air, garam, mineral yang di dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, sebagai respirasi. Yang kelima, sebagai reproduksi, sebagai alat reproduksi. Yang keenam, sebagai gerak tanaman. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu akar, apa itu fungsi akar. Sekarang kita akan mempelajari morfologi pada akar tersebut. Bagian akar di tanaman akar yang dikotil maupun yang di monokotil. Sekarang untuk mempermudah, saya membuat media gambar yang untuk memperjelaskan morfologi akar dikotil dan akar monokotil. Oke, jadi ini adalah media gambar yang saya gambar untuk mempermudah kita mengetahui morfologi pada akar. Jadi akar itu sebutan nama ilmiahnya radix ya. Radix akar ini kita mulai dari jenis akar yang dikotil. Pada gambar ini saya mengambil akar tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Di sini sudah saya paparkan pada bagian-bagiannya A, B, C, D, E, F, G sesuai dengan keterangannya. Jadi pada jenis akar dikotil pada tanaman Vigna radiata atau kacang hijau, jadi seperti ini pola struktur akar, morfologi struktur akarnya seperti ini. Oke, baik. Jika tadi adalah akar radix pada tanaman kacang hijau, sekarang ini gambar tanaman radix akar tanaman jagung, zemais. Jenis akarnya ini adalah monokotil. Sesuai dengan pada media sudah diberi keterangan A, B, C, D, E, F. Di sini ada keterangannya. Jadi bedanya dari tumbuhan akar kacang hijau dengan jagung tadi nampak jelas bedanya. Jika akar pada tanaman kacang hijau dikotil, dia memiliki akar tunggang, sedangkan pada tanaman jagung pada jenis akar monokotil dia memiliki akar serabut. Oke, baiklah. Setelah saya selesai menjelaskan tadi tentang morfologi akar, berarti selesai sudah tugas saya untuk memaparkan materi tentang jaringan pengangkut dan morfologi akar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.